Shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat Shalom. malam. Shalom Ya. malam. Malam hari ini kita akan diberkati luar biasa melalui Amin. hamba-hambanya dalam acara Keluarga Berkemenangan. Kami memakai nama Keluarga Berkemenangan karena kami tahu bukan kuat dan gagah dari hidup kita, tapi karena roh Allah, roh Yesus sendiri yang ada dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Dan kami percaya roh Yesus, roh Kudus yang akan membantu kita melalui setiap masalah dalam keluarga dan melalui acara ini setiap kita lebih mengenal lagi isi hati Tuhan, setiap kita bisa saling belajar satu sama lain. Dan sebelum kita masuk dalam interview hari ini, saya mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan kedua hambanya, Pastor Hadi dan Pastor Lydia, Pak Hadi dan Ibu Lydia. Sebelum kita mendengar itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa untuk keluarga-keluarga dan biarlah kasih Tuhan ada atas setiap keluarga-keluarga. Menjadi keluarga yang sehat, menjadi keluarga suami istri yang diberkati, saling mengasihi dan saling menghormati. Mari kita satukan hati di dalam doa. Saya doa. Silakan. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk malam hari yang indah ini, Bapak. Kami dapat berkumpul bersama-sama bukan suatu kebetulan, Bapak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kehidupan kami semua, Bapak. Malam ini kami mau ada ibadah Keluarga Berkemenangan, Bapak, yang akan dibawakan melalui wadah gereja Gede Suami Ministry yang akan dibawakan oleh hambamu, Pastor Monik, dan juga dengan kedua kekasih hambamu, Pastor Pak Hadi dan Ibu Lydia, Bapak, yang akan sharing tentang keluarga yang diberkati, keluarga yang diurapi, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan terus menyertai untuk acara ibadah ini, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir, hingga acara ini selesai, Bapak. Biar acara ini menjadi berkat, semua kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biar menjadi keluarga-keluarga yang hadir ikut ibadah ini, Bapak. Biar menjadi kemenangan dan untuk kemuliaan nama-Mu saja, Bapak. Keluarga yang diberkati, keluarga yang diurapi, pasangan suami istri bersama anak, menantu, cucu, cicit, semuanya Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, Tuhan urapi hamba-Mu, Pastor Monik, yang akan membawakan acara ini, juga kedua kekasih hamba-Mu, Pak Hadi dan Ibu Lydia, Bapak. Biar sharing ini Tuhan akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga berkemenangan Tuhan, dan kami kembalikan semuanya hanya untuk nama-Mu saja, Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami minta dan kami mohon hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur, haleluya. Amin. Shalom semuanya, puji Tuhan hari ini kita diberkati melalui kehidupan dari Pak Hadi dan Ibu Lydia. Saya dengar kedua hamba ini sudah married berapa tahun ya Pak ya? 39 tahun. 39. Tuh, Bapak Ibu, saya tanyanya sebenarnya ke bapaknya loh, ke Pak Hadinya loh. Tapi yang jawab Ibu Lydianya. Ya, biasanya memang istri, ya, semangat dan biasanya memang lebih ingat. Karena biasanya kalau saya juga sama suami, kadang-kadang orang tanya anaknya umur berapa aja. Suami saya diam dulu, saya yang bilang gitu. Suaminya umur berapa. Jadi ini ada foto pernikahan 39 tahun yang lalu. Wah, luar biasa. Tapi Pak Hadi beda ya? Masih, oh iya, dulu masih muda. Masih muda. Sekarang juga masih muda ya. Kita di dalam Tuhan selalu masih muda. Ada roh yang Pak Hadi dan Ibu Lydia 39 tahun. Berarti pengalaman dari dua hamba Tuhan, dua suami istri itu sudah 78 tahun loh. Sorry, 86 tahun. Benar kan? 39 tahun. 78 tahun ya. Pengalaman dari 78 tahun melalui suka duka, asam garam dan sebagainya. Luar biasa banget. Dan hari ini kita tidak akan mendengar hanya yang bagus-bagusnya loh.
Kita akan tanya details loh. Jadi siap-siap, pasang seat belt ya. Pertanyaan akan buat keringet keluar. Jadi Ibu Lydia waktu itu sebelum menikah, ini 39 tahun menikahnya. Pacarannya berapa lama ini Bu Lydia? Pacarannya 6 tahun. Wow, 6 tahun ya? Ya, Itu sejak saya SMA kelas 3. Itu dari pandangan pertama ya, Bu ya? Siapa yang memandang duluan nih? Pandangannya udah pandangan lama. Oh, pandangannya udah lama. Jadi sudah kenal sudah lama ya, Pak Hadi sama Ibu sudah kenalnya sudah lama. Jadi sejak kecil. Iya, kenal karena memang dari sejak berarti saya kelas 6 ya, kelas 6 SD karena kita memang satu gereja. Jadinya ya sudah kenal dari dulu. Ya. Oh. Wah, ini input untuk yang single-single nih. Iya. Ya, makanya saya kadang-kadang heran kalau zaman sekarang, anak-anak sekarang baru kenal 3 bulan, 4 bulan, dia bilang udah, ayo kita jadian. Saya juga bingung bagaimana mau jadian baru kenal 3 bulan. Jadian. Iya, betul. Saya juga, walaupun anak-anak saya masih muda-muda, yang besar baru mau 20, actually nggak terlalu muda juga, yang kecil masih 14. Saya dari sekarang pun sudah bilang, kalau misalnya saya bercanda, tapi bercandanya saya serius. Saya bilang, kalau kamu mulai deket sama orang, harus mami sama papi harus kenal terlebih dahulu. Kalian harus berteman terlebih dahulu. Dan jangan salah ya, saya bilang ini, kalau kamu punya pacar kamu datang ketemu, saya akan tanyain loh, misalnya apa Mami? Matius 6 ayat 33 isinya apa? Saya bilang, mereka bilang, Mami, gitu ya. Tapi maksud saya walaupun mereka masih muda, saya sudah kasih pemasukan, pandangan, tuntunan, dan pimpinan. Sehingga mereka tahu ada batas-batasnya. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus seiman dan sepadan. Jadi saya juga mempersiapkan anak-anak, tidak pernah terlalu muda untuk mempersiapkan. Bayangin dari SD akhirnya bersemi ya. Itu yang mulai jatuh cinta terlebih dahulu siapa nih? Pak Hadi atau Ibu Lydia nih? Atau dua-duanya bersamaan kayak kesetrum gitu. Kalau ditanya kan pasti nggak ada yang ngaku. Tapi yang pasti ya saya yang sebagai laki ya saya yang ke rumahnya dulu gitu ya, ke rumahnya. Tapi waktu itu juga saya ingat saya ngajak teman saya juga untuk datang ke rumahnya Lydia, sebab ya saya sebagai jemaat dan memang kalau orang tua saya juga memang sebagai aktivis di gereja juga. Dan tentunya kan kalau kita mau ke rumah anak gembala itu kan sebab ayahnya Lydia kan seorang gembala di gereja, jadi ya itu mesti mungkin doa puasa dulu sebelum ke rumahnya. Benar. Gitu. Semoga mendapat restu atau enggak kan kita nggak tahu juga waktu itu ya. Yeah. Nah, Pak Hadi tahu dapat restunya bagaimana, Pak? Ya. Maksudnya waktu dalam pertemanan nih, kan pertemanan datang ke rumah, ini tujuannya mungkin bilang sama ayahnya Ibu Lydia, oh mungkin bilangnya Pak, saya mau ikut melayani Pak, jadi usher atau apa ya, saya nggak tahu. Tapi bagaimana Pak Hadi bisa tahu kalau orang tua daripada Ibu Lydia sudah beri green light gitu loh? Ya sebetulnya begini, dari orang tua saya kan memang pelayanan, dan saya pun dari sebelum pacaran sama Lydia, waktu masih remaja pun saya memang cukup aktif di gereja, saya main musik dan sebagainya. Jadi kalau dilihat sebagai reputasi ya sudah nanam saham lah di gereja gitu. Sudah investasi ya? Sudah investasi, jadi ya diharapkan ya sudah cukup memenuhi kriteria dasar lah gitu. Paling tidak yang disebut kita harus pasangan yang seiman itu ya sudah memenuhi syarat, 1 poin sudah dapat lah gitu. Luar biasa. Dan saya percaya orang tua dari Ibu Lydia
waktu Pak Hadi investasi, ya kita kan selalu waktu masa pacaran memberikan yang terbaik. Tapi sebagai orang tua, kita juga bisa melihat, orang tua Ibu Lydia pasti bisa melihat calonnya ini capable atau kompeten atau seimbang, sepadan nggak untuk Ibu Lydia sendiri. Karena sebagai orang tua, kita pasti tahu karakter daripada anak-anak kita. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Ibu Lydia, waktu Pak Hadi sedang investasi nih judulnya, sedang lagi deket-deketin Ibu Lydia, bagaimana reaksi atau respon Ibu Lydia kepada orang tua, bukan ke Pak Hadinya loh, kepada orang tua untuk menunjukkan kepada orang tua, saya suka sama dia dan saya sepertinya seimbang nih sama dia. Apakah ada tindakan-tindakan khusus yang Ibu Lydia katakan kepada orang tua Ibu Lydia atau seperti cuek-cuek aja? Orang tua saya yang mengatakan pada saya justru begini, itu kamu sama-sama di gereja, sama-sama pelayanan, kamu harus perhatikan kalau memang kamu mau serius, seriuslah, tapi jangan sampai nanti putus, nanti itu mencemarkan nama baik di gereja. Jadi warning dari orang tua saya seperti itu. Boleh kita tahu waktu orang tua dari Ibu Lydia berbicara seperti itu, Ibu Lydia itu masih di mana? Waktu 6 SD atau udah SMA? Enggak, udah SMA. Oh, udah SMA ya. Nah, sejak orang tua daripada Ibu Lydia ngomong seperti itu, saya kira pastinya Ibu Lydia menanggapi dengan serius ya, Bu ya? Ya, saya cuma berpikir kalau memang cocok, ya memang bisa sepaham, bisa sama-sama mempunyai pandangan yang sama. Istilahnya diajak ngobrolnya tuh nyambung gitu loh, bisa sama-sama seperti itu. Nah, saya berpikir, oh ya bisa cocok lah seperti itu. Dan dari percakapan yang sebentar ini, saya sudah mendapat 2 topik. Yang pertama adalah seiman, di mana keduanya sudah mengenal, sudah melayani bersama-sama di dalam gereja. Dan yang kedua yang barusan Ibu Lydia katakan adalah bisa connect gitu loh, bisa chemistry-nya jalan. Jadi bukan hanya seiman, tapi kita sebagai pasangan harus bisa ngobrol. Karena kan ini pernikahan kan bukan cuma 3-4 tahun saja sampai rambut kita putih juga. Jadi berarti dalam berapa 39 tahun pun saya percaya koneksi ini tetap terjaga ya Bu ya. Dan saya waktu itu pernah dengar orang tua dari, kalau nggak salah ayah dari Ibu Lydia sempat mengatakan sesuatu ke Pak Hadi sebelum menikah, bahwa Pak Hadi itu udah seperti anak atau something like that ya Pak ya? Iya. Jadi waktu itu memang sebetulnya saya masih SMP mungkin ya, masih SMP. Jadi jauh dari sebelum saya kemudian apa mendekati Lydia dan sebagainya. Sebab waktu itu kan masih SMP kan belum umurnya untuk pacaran dan sebagainya. Tapi kebetulan pada saat itu ada acara di gereja dan kemudian saya hadir di gereja itu dan kebetulan berpapasan dengan almarhum ayahnya Lydia, dan ayahnya Lydia ketemu saya, terus dia pegang kepala saya, kemudian dia bilang, oh, kamu mau jadi anak om ya nanti ya, dia bilang gitu. Nah, jadi pada saat itu saya nggak punya apa, saya cuma ketawa aja dan saya tidak menyaut apa-apa. Tetapi ya itu sebagai seorang hamba Tuhan mungkin suatu kata-kata profetik juga gitu, akhirnya bisa jadi gitu. Padahal jarak antara berbicara dengan kemudian pacaran itu jauh sekali, sama sekali nggak pernah terfikirkan untuk kemudian udah diomong begini kemudian saya pasti ini jadi, sama sekali nggak gitu. Jadi ya itu memang ya suatu hal yang Tuhan pertemukan ya mungkin dari awal gitu. Padahal kalau dilihat juga
Lydia itu sebetulnya pacarnya banyak juga gitu, nggak cuma saya gitu. Oh Sebelumnya. gitu. tapi orang tua itu tahu yang terbaik ya. Saya percaya orang tua tahu yang terbaik, dan itu doa daripada orang tua besar kuasanya. Saya juga sudah, walaupun anak-anak saya masih muda-muda, masih yang 14 tahun pun saya sudah berdoa untuk mereka. Saya berdoa untuk yang anak laki-laki, saya berdoa mempunyai istri yang bijak seperti Amsal 31. Dan saya berdoa untuk anak-anak wanita saya mempunyai calon suami seperti di Mazmur 1 ya, Mazmur 1-3, di mana saat ini pun dalam persiapan saya bilang, kamu mau mendapat yang terbaik, berarti kamu harus memperbesar kapasitas kamu menjadi yang terbaik. Karena janji Tuhan seiman dan sepadan. Ya, bukan hanya berbicara mengenai seiman, tapi kita harus sepadan. Berarti kita harus terus memperbesar kapasitas supaya pada waktu Tuhan semuanya indah pada waktunya. Dan orang tua Ibu Lydia tentunya sudah melihat potensi yang ada di dalam Pak Hadi. Potensi yang saya percaya adalah karakter. Karena karakter adalah sesuatu yang very precious. Bukan tentang uang atau status atau apa, tetapi godly karakter. Kalau saya juga percaya itu adalah suatu kekuatan ya. Kalau kita punya anak dan anak-anak kita punya godly karakter, pasti mereka akan memilih calon-calonnya yang godly karakter juga gitu loh. Jadi penting sekali untuk kita sebagai orang tua mempersiapkan, melihat, menuntun anak-anaknya. Dan saya percaya orang tua Ibu Lydia saat itu sedang prophetic. Tentu itu doa daripada orang tua, dan Tuhan mendengar doa orang tua. Dan Tuhan mempersiapkan Pak Hadi juga, tentunya akan ada tes-tes. Nah, saya mau tanya, apakah dalam persiapan sebelum pernikahan nih, sebelum kita masuk ke pernikahan, dalam persiapan pernikahan itu, apakah ada kendala-kendala dari mungkin Ibu Lydia atau Pak Hadi sebelum masuk dalam pernikahan itu sendiri? Kendala dalam apa nih? Sebetulnya kalau dilihat karakter dari kalau yang kendala itu sih nggak ada ya. Kalau kendala sih enggak. Kendala sih nggak ada. Cuma penyesuaian kita Dan kalau saya bilang itu kadang-kadang ada baiknya kalau memang kita hubungan sudah lebih serius. Mungkin bisa pergi sama-sama dengan orang tua dan sebagainya, sehingga kita bisa melihat karakter. Ya, misalnya maksudnya calon menantu ini kayak apa, seperti apa begitu ya. Itu menurut saya sih ada suatu hal yang baik juga. Sebab tentunya kita tidak akan mengenal dengan baik kalau kita sendiri tidak pernah bergaul ya. Dan kita sebagai orang tua, katakanlah, waktu itu saya juga sering pergi juga dengan mamanya Lydia juga, meskipun kelihatannya hanya sekedar untuk keluar, makan dan sebagainya. Tapi kan itu kan ada pembicaraan, sehingga mungkin lebih mengenal satu dengan yang lainnya ya. Dan maksudnya mungkin orang tuanya Lydia juga tahu bagaimana saya bersikap dan sebagainya. Ya, itu mungkin menurut saya sih hal yang penting juga ya. Tapi kalau kendala-kendala yang lainnya sih tidak ada. Karena memang dari pihak saya sendiri pun dari orang tua saya juga selalu bilang, kamu kalau mau sama Lydia ya harus serius nih, sebab nanti di gereja pengaruhnya juga jadi kemana-mana gitu kalau kita hanya sekedar dua-duanya main-main gitu. Ya, nah itu yang membuat kita juga ya memang kita bukan tidak ada rencana juga buat sekedar main-main juga ya. Ya. Nah, tentang tidak main-main tadi saya tangkap serius. Keseriusannya itu, persiapan keseriusannya itu, kalau sebagai wanita ya, saya sebagai wanita, Ibu Lydia pada saat itu, Ibu Lydia tahu nih kalau Pak Hadi nih pacarnya Ibu saat itu serius, benar-benar serius sama Ibu Lydia. Bagaimana sih? Boleh share. Tiap hari ketemu, Pastor Moni. Oh, tiap hari ketemu. Setiap hari ketemu. Iya. Nempel kayak perangko. Jadi udah tahu.
Puji Tuhan kalau bisa setiap hari ketemu. Iya. Kalau saya serius sama suami saya, tapi saat ini ya kita tidak bisa ketemu ya, karena ada di negara yang lain yang berbeda. Tetapi setiap hari kita ketemu. Nah, tetapi selain setiap hari ketemu gitu, apalagi yang mungkin ada suatu komitmen yang Pak Hadi katakan, aduh sayangku, nanti kalau kita menikah, kita akan melakukan ini, atau kita lakukan ini yuk, supaya nanti waktu saat menikah, kita sudah lebih siap. Apakah ada hal-hal seperti itu? Ada. Jadi sebelum kami menikah itu, kami sudah kredit rumah dulu, Pastor Mandi. Wow. Sudah kredit rumah dulu. Sebelum atau sesudah? Saya mau dengar nih lagi. Sebelum atau sesudah, Bu Lydia? Sebelum married? Sebelum. Ya. Sebelum married? Oh, gitu. Ya, Oke. sudah kredit rumah. Jadi setelah kita pacaran 4 tahun, kemudian kita ambil komitmen bahwa kalau memang mau beli rumah, bahwa kita itu harus komitmen, kami tidak boleh nonton, kami tidak boleh ke kafe, makan di luar, dan pokoknya semua apa yang kita lakukan itu untuk menghemat. Karena saya berdua sudah bekerja dan dari gaji yang kami terima itu dipakai untuk kredit rumah. Wah, luar biasa banget. Para pendengar, ini juga untuk saya ya. Saya akan bagikan ke anak saya bahwa untuk melihat maksudnya memang berarti saya melihat ada visi ya dalam keluarga itu perlu visi, bukan hanya menikah. Karena banyak kali orang mengumpulkan uang untuk hari pernikahannya dan sesudah hari pernikahannya tidak sedikit yang malah terlibat hutang karena pinjam uang ini segala macam untuk hari hanya saja. Tetapi yang saya lihat di sini Pak Hadi dan Ibu Lydia mempunyai visi ke depan, bukan hanya di hari, tapi lebih daripada itu nanti sesudah menikah apa nih, kita bagaimana nih, kan pernikahan kita bukan cuma 1 hari ya, yang sisanya itu yang lebih harus dipersiapkan. Jadi di sini para pendengar yang belum married, yang punya anak-anak, kita perlu mempersiapkan anak-anak kita supaya dalam mempersiapkan pernikahan, seseorang sebagai kepala rumah tangga itu harus mempunyai visi, ya, dan sebagai istri harus bisa menopang suaminya dengan visi yang ada dan mengambil komitmen bersama-sama. Dan kebersamaan ini yang saya lihat Tuhan memberkati. Rumahnya berapa besar Ibu Lydia? Kecil, rumahnya hanya 144 meter persegi di Jakarta, di daerah Suntermas. Itu tanahnya gitu. 144, bangunannya 79 cuma. Ya, pokoknya asal ada. Tapi 3 kamar. 3 kamar, memang tidak terlalu besar. Dan ada taman di dalam. Taman juga, ya, jadi memang cukup baik. Ya, itu juga kita cari bersama-sama juga dengan memperhitungkan semua berapa budgetnya, semua. Berapa income kita pada saat itu kalau digabung. Kemudian kita hitung-hitung dan kemudian kita pikirkan rumah mana yang kira-kira kita sanggup untuk membeli, dan pada saat itu memang sesuai budget tidak seperti ya. sekarang. Ya, kredit tidak seperti sekarang. Kredit pada saat itu pendek ya. Pada saat itu mungkin cuma sekitar 3 tahun. Jadi memang kita pikirkan betul-betul berapa harga rumah yang kita bisa sanggup beli. Nah, jadi pada saat itu kita sudah perhitungkan dulu semua, dan pada saat kita Desember menikah, yaitu bulan Maret, 3 bulan kemudian, itu sudah kita untuk pembayaran terakhir untuk dilunasi. Jadi setelah itu memang kita menikah dan tidak ada beban untuk kredit rumah lagi pada saat itu. Ya puji Tuhan lah, pada saat itu semuanya bisa baik. Luar biasa. Jadi waktu married, nggak lama kemudian, hanya beberapa waktu saja rumah terbayar. Tetapi yang saya lihat juga di sini adalah komitmen untuk saving, ya, menabung. Ini pelajaran juga untuk setiap kita, termasuk saya, bahwa apalagi di hari-hari seperti sekarang ya, kita harus pintar-pintar memanage keuangan. Seringkali kita harus
ikat pinggang ya, orang bilangnya harus Iya, ikat Iya. pinggang. betul. Dan kalau harus melakukan usaha-usaha lain, usaha tambahan, saya dengar Ibu Lydia dulu juga selain bekerja waktu itu bekerja di kantor atau di mana ya Bu Lydia? Terus Bekerja di ada kantor. bekerja di Ya, kantor. Terus saya bekerja di PT Karya Nusantara itu di bawah Departemen Perdagangan. Dulu ini saya pegawai negeri, PNS. Oh gitu. Tapi Iya, di bawah di samping Departemen itu, Perdagangan. dan di samping itu ada usaha jual sendal ya Bu ya? Iya, jual sendal, ya. Wah, Kita sebetulnya Pastor Monik bukan hanya jual sendal, kita tuh karena memang dari awal kita berusaha untuk berdiri sendiri ya. Itu suatu komitmen juga dari kita bahwa pada saat kita married nanti kita sudah tidak mau lagi membebani orang tua dan sebagainya. Jadi kita tuh pernah mengalami banyak berbisnis bersama pada saat itu, malah kalau dikatakan begitu. Jadi mulai dari jual cengkeh, jual cengkeh. Jual cengkeh juga pernah. Punya kebun cengkeh pernah. Kita suka panen cengkeh dan cengkehnya ditaruh di kamar saya. Gitu. Dijemur gitu. Pagi. Pernah juga jual batik dan sebagainya. Iya. Yang penting ya kalau saya punya prinsip bahwa ya karena kita mencoba untuk tidak membebani orang tua, jadi apapun pekerjaan yang kita anggap itu yang penting itu halal, itu baik ya, kenapa tidak dicoba gitu. Betul. Nah, itu adalah menurut saya hal itu yang membuat kita juga istilahnya kalau kita pernah susah bersama, tentunya pada saat kita senang juga kita tidak akan melupakan gitu karena pernah mengalami susah bersama begitu ya. Dan itu menurut saya memang suatu hal yang mungkin anak-anak sekarang agak susah untuk melakukan. Kalau saya bilang sama Lydia, kalau kita mau kredit rumah dan kita mau bisa membayar tepat waktu semuanya, ya mulai saat ini mulai kita bayar down payment untuk rumah, ya udah berhenti semua itu kegiatan nonton, jajan, apapun segala pokoknya makan di rumah ya udah. Kalau kita ketemu ya kita ngobrolnya di rumah aja, udah nggak kemana-mana gitu karena kita nggak punya uang lagi sisa untuk yang lain-lain gitu. Buat entertain Semuanya nggak ada ya, semuanya hanya masuk untuk bisa menepati semua pembayaran cicilan rumah gitu. Tapi ada pepatah yang mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Save saat ini untuk nabung, untuk memanage, untuk menahan keinginan kan, apalagi anak muda pengen dong nonton, pengen dong coffee shop dan sebagainya. Tapi why not? Kalau kita bisa save money sama-sama untuk kedepannya, karena kedepannya itu dalam kebersamaan itu it's very ini investasi loh, bukan hanya untuk suami istri, tapi pada saat Pak Hadi dan Ibu Lydia mempunyai anak-anak, saya percaya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini juga diterapkan ke anak-anak ya. Semua yang baik pasti, karena kan anak-anak melihat orang tua, bukan hanya mendengar, tapi terlebih melihat apa yang orang tua itu lakukan gitu loh. Jadi hal seperti ini luar biasa banget. Dan waktu sesudah married, kemudian diberkati dengan anak-anak. Sekarang ada 2 anak yang bersama dengan Pak Hadi dan Bu Lydia ya, Patricia dan Michael. Patricia sudah menikah ya Bu ya? Sudah. Mereka tinggal di Perth. Ya. Oh, oke. Mereka tinggal di Perth. Oh, ini anaknya. Wah, luar biasa. Jadi udah warga negara Australia atau warga negara Indonesia nih? Ya PR ya. Udah PR ya, udah PR. Masih sering suka ketemu atau gimana? Hampir setiap hari sih kita calling atau kita WhatsApp seperti itu ya. Ya seperti waktu tempo hari Pastor Monik telepon, kami sedang calling dengan Patty malam-malam itu. Iya. Jadi selalu ada connection ya. Saya juga tiap hari call my mom gitu loh. Biarpun sebentar saya tanya apa kabar dan sebagainya. Saya percaya, apalagi anak perempuan ya, biasanya selalu dekat sama orang tuanya, lebih ada lebih
gampang ya kalau ngobrol gitu ya, kayaknya enak aja gitu kalau ngobrol. Kan wanita emang suka ngobrol gitu ya. Dan dalam sebelum mempunyai anak-anak, apakah ada pergumulan-pergumulan? Biasanya kan masa pernikahan nih, saya tahu melihat survei dalam usia 35 tahun pernikahan banyak sekali yang retak ya, baik itu mereka separated, even divorce, bahkan perceraian terjadi. Nah, saya mengerti dalam hal ini Pak Hadi dan Ibu Lydia sudah saling mengenal, tetapi pastinya ada hal-hal yang perlu adaptasi juga gitu loh. Itu bagaimana Pak Hadi dan Ibu Lydia? Apa yang dilakukan untuk adaptasi? Menurut saya sih meskipun 6 tahun kita pacaran ya istilahnya gitu ya, tapi dalam masa pacaran kan kita masing-masing berusaha untuk baik ya, itu sangat sangat manusiawi ya. Dan banyak hal-hal yang meskipun 6 tahun pacaran, pada saat kita menikah kita pun kaget dengan hal-hal yang banyak yang belum kita ketahui. Ya, apalagi kalau dilihat dari latar belakang budaya ya, pendidikan sih kita sama-sama ya, tapi dalam latar belakang budaya dari keluarga dia lebih ke mungkin ke Western ya, mungkin karena kebelandaan. Dengan saya lebih ke Chinese, dan itu bukan suatu hal yang mudah karena dua budaya yang berbeda. Ya, dalam arti kata kalau dalam budaya Western itu kan ya seorang wanita lebih di apa ya, karena ya seperti ladies first lah begitu istilahnya. Ladies first gitu. Dengan kalau di dalam Chinese, laki adalah segalanya gitu. Nah, jadi itu kan hal seperti yang sepele seperti itu pun bisa menimbulkan suatu perbedaan pendapat gitu. Nah, tetapi ya kalau saya bilang memang itu adalah waktu di mana kita harus bisa menyesuaikan. Sebab biar bagaimanapun antara pria dengan wanita pun yang sama sekali berbeda. Dan memang pada masa-masa itulah 3 tahun pertama itu adalah masa penyesuaian di mana kita lebih mengenal satu dengan yang lain. Gitu. Saya teringat waktu Pak Hadi bilang penyesuaian ya dari satu Chinese, satu latar belakang more like a Holland Spreken. Ada firman Tuhan ya, ada firman Tuhan yang menjadi landasan dari Efesus 5. Firman Tuhan katakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudahnya menyucikan dengan ya itu ayat." Dan kemudian dikatakan ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, yang wanita, firman Tuhan berkata begini untuk para istri, bagaimanapun juga bagi kamu berlakulah kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, itu untuk pria, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dan di sini saya belajar firman Tuhan mengingatkan bahwa suami harus mengasihi istri, ya, dan mengasihi itu bukan hanya saya udah married, dia tahu kok saya udah mengasihi dia, tapi melalui tindakan kita, melalui perkataan kita, sungguh-sungguh menunjukkan bahwa suami itu mengasihi istri. Karena istri itu yang paling dibutuhkan tahu bahwa dirinya itu disayang sama suami. Ya nggak sih Bu Lydia? Bener nggak? Ya, ngaku, ayo, gitu ya. Dan sementara, silakan. Ya, Pastor Monik aja dulu, ya. Silakan Ibu. Silakan Pastor Monik, ya. Oh ya, sementara untuk pria, wanitanya, istrinya dikatakan, istri hendaklah menghormati suaminya. Berarti kita sebagai istri, kita harus menghormati suami kita. Dalam tindakan, dalam perkataan. Bahkan hari ini saja saya teks suami saya bilang ini bukan suatu, maksudnya saya menghargai, saya bilang I'm so proud of you, terima kasih walaupun kita saat ini berjauhan di negara, tapi saya tahu kamu kerja keras untuk keluarga. Saya berikan semangat ya kepada suami saya dan saya katakan bahwa I am so proud, saya sangat menghargai apa yang kamu lakukan.
Dan suami saya teks balik gitu, terima kasih, thank you, you're so sweet, segala macam gitu. Langsung hati saya berbunga-bunga dong, ya. Tetapi saya sempat berpikir, kenapa ya firman Tuhan kok mengajarnya pria itu harus mengasihi istri, istri itu harus menghormati, karena memang Tuhan sudah buat seperti itu. Pria itu perlu dihormati dan terutama oleh istrinya. Waktu istrinya menghormati, ya, itu sesuatu kebanggaan yang tidak suami itu dapatkan di tempat luar. Kalau perkataan, tindakan itu datang daripada istrinya. Ada pengurapan yang Tuhan beri kepada para istri waktu istri menghormati suami. Sama seperti Sarah dan Abraham. Waktu Sarah menghormati Abraham, dia melakukan, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Sama dengan suami. Suami yang mengasihi istrinya, menunjukkan, pasti istrinya senang banget. Dan waktu istri senang, kan ada juga bilang, istri senang, seluruh keluarga jadi senang. Ya, karena merasa dikasihi, gitu, seperti itu. Tadi mau kasih kesaksian apa, Ibu Lydia? Kesaksian saya begini, Hadi itu tidak banyak bicara, tidak istilahnya tidak bluffing lah, seperti itu ya. Tapi dia melakukan. Jadi dia perhatian sama saya. Jadi dalam bentuk tindakan, tidak hanya kata-kata dia mengasihi atau dia dia merayu saya atau bagaimana, enggak. Tapi dia lakukan suatu tindakan buat saya. Seperti itu. Jadi dengan tindakan. Boleh kasih contoh dong, Bu Lydia. Contohnya apa? Misalnya apa pagi-pagi dibuatin breakfast sama surprise setiap hari Minggu dibuatin breakfast, atau tiba-tiba dibeliin kembang gitu. Oh, kembang enggak? Kembang ya. Kembang enggak. Kembang udah banyak ya. Iya. Dia mau mintanya kan bunga deposito. Oh gitu ya, bunganya bunga deposito lain. Tapi memang wanita memang perlu that security ya. Pada umumnya perlu security seperti itu. Tapi ya luar biasa. Jadi tindakannya, iya. Jadi itu yang membuat Ibu Lydia semakin melekat dong ya sama Pak Hadi ya, makin intim senantiasa ya. Tiap hari soalnya saya diantar ke kantor. Kemudian kalau Hadi masih ada waktu bisa jemput saya, dan Hadi bisa lihat keadaan saya di kantor seperti itu. Jadi diam-diam dia selalu memantau saya. Ya, sebab tapi saya percaya Ibu Lydia juga suka begitu, karena dengan begitu merasa aman, merasa tenang. Because Pak Hadi is your hero, ya kan? Ada yang memperhatikan, yang menjaga ya, luar biasa banget. Dan saya tahu Pak Hadi dan Ibu Lydia nih dua-duanya pengusaha ya, dua-duanya bekerja, dua-duanya pengusaha. Kalau kita boleh tahu bagaimana dalam usaha seperti itu, prinsip-prinsip suami istri dalam melakukan usaha, apakah ada perbedaan, dipisahkan antara, kalau suami istri ini kita lakukannya begini, kalau sebagai pengusaha saya punya prinsip lain, bisnis saya, bisnis dia. Itu kayak bagaimana dalam kehidupan Pak Hadi dan Ibu Lydia? Ya, kita dulu juga masing-masing bekerja sebelum kita bisnis, kita dua masing-masing juga bekerja, tapi satu hal dalam prinsip dalam keuangan kita selalu katakan bahwa kalau kita dua sudah menjadi satu, maka keuangan itu adalah keuangan bersama. Itu pertama prinsip kita juga. Nah, kemudian mengenai berikutnya setelah kita tidak bekerja dan kita masing-masing punya memegang bisnis sendiri, tetap biar gimana pun masing-masing memang tetap ada suatu batasan ya. Maksudnya dalam batasan kalau bisnis saya ya mungkin karena saya lebih mengetahui, maka saya yang lebih bikin decision gitu. Dan kalau bisnisnya Lydia mungkin dia lebih bikin decision yang lebih karena dia lebih mengetahui in detail. Tetapi tidak berarti bahwa kemudian kita ada satu garis merah yang membatasi, ini saya punya, kamu nggak boleh touch sama sekali, atau ini kamu punya, saya nggak touch atau bagaimana, enggak. Tetapi kita tetap saling bantu.
satu dengan yang lainnya. Dan kalau ada suatu keputusan-keputusan besar yang akan diambil, maka biasanya kita selalu akan berdasarkan kesepakatan bersama. Ya. Itu jadi kita tidak kemudian saya ini bisnis saya jalan sendiri dan kemudian dia berjalan sendiri, tidak, tapi kita selalu bersama untuk bisa ada kesepakatan dulu baru kita melangkah ke step yang berikutnya gitu. Ya. Saya sangat setuju seperti itu ya. Maksudnya memang kayak dalam contoh setiap keluarga-keluarga tentu berbeda-beda. Seperti saya dan suami saya, dia yang bekerja dan pekerjaannya terus terang saya tuh at the beginning saya nggak mengerti. Tetapi dengan jalannya waktu dia selalu share dan saya selalu menyiapkan waktu, menyiapkan telinga, menyiapkan hati dan menyiapkan mata untuk mendengar suami saya bicara tentang ini, bicara walaupun saya tidak mengerti secara detail, secara rohani saya menerima damai sejahtera atau tidak. Dan seperti tadi Pak Hadi bilang, keputusan-keputusan besar kita lakukan bersama-sama, itu saya lakukan juga dengan suami, karena itu penting sekali. Keputusan itu, terutama keputusan besar, harus ada damai sejahtera dari suami istri, karena dua telah menjadi satu. Sehingga ke depannya, kalau saya dari pengalaman hidup saya, karena pernah loh, ini kejadian, pernah suami saya buat keputusan besar tanpa include me. Memang saya pada saat itu tidak mengerti secara details, tetapi waktu berjalannya waktu, keputusan besar itu fail, kayak gagal gitu. Sepertinya walaupun saya tidak berkata-kata nih, saya tidak mengucapkan, tetapi dia tahu, suami saya tahu bahwa saya tidak seperti support fully gitu loh. Sepertinya saya cuman ya dalam hati gitu. Kamu kan yang putuskan sendiri seperti itu. Nah, dari situ saya belajar, suami saya belajar bahwa keputusan besar perlu dilakukan bersama-sama, perlu didoakan bersama-sama. Kenapa? Karena ke depannya waktu ada tantangan, kita bisa kuat bersama-sama. Kita menghadapinya bersama-sama. Dan waktu dalam kebersamaan, 2-3 orang sepakat ya dalam nama Yesus, itu Tuhan hadir, Tuhan yang berperkara dalam segala masalah. Bukan berarti masalahnya hilang, masalahnya bisa tetap ada, tapi kita mendapat kekuatan untuk melampaui masalah itu, menjadi berkemenangan atas masalah. Dan keputusan bersama suami istri itu penting dan kita bawa di dalam doa. Terima kasih untuk pengajaran seperti itu ya. Di sini dikatakan keputusan-keputusan besar kita lakukan bersama-sama. Haleluya. Amin. Jadi memang pengalaman Esther Monique itu bagus. Saya pernah juga waktu Hadi itu dulu kerjanya pagi mengajar di Prasetya Mulia, siang ke travel bureau, malam itu jadi konsultan pajak reklame DKI. Jadi Esther Monique bisa kebayangkan bagaimana sibuknya. Ya. Pergi pagi, pulang pagi. Wow. Dan tapi juga dan banyak jam 1 pagi itu masih bisa ngelobi dengan anggota DPR. Waduh, benar-benar waktunya yang ini banget ya. Kalau istri tidak kuat itu bisa yang ada keluarannya omelan atau mengeluh ya. Tapi harus betul. Memang sebetulnya ya sempat bukannya tidak ngomel-ngomel juga gitu ya. Tapi memang gimana ya, itu yang jadi masalah ya, kita bisnis itu bahayanya di situ ya. Kita kalau sudah bisnis masuk di situ, itu snowballing kan, jadi makin lama makin besar dan memang tidak bisa kita tinggalkan karena kita sudah masuk di dalam situ juga. Nah, jadi memang itu hal yang harus dipikirkan dan memang dalam bisnis kita juga harus ada remnya juga. Itu kalau tidak ya kita akan terlanjur terlibat di situ dan akhirnya keluarga bisa tertinggalkan gitu ya. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh seorang pria juga. Betul. Saya dapat satu kata, rem harus direm. Betul. Buat saya sebetulnya lebih tipe orang yang ke keluarga ya daripada ke kepengen kaya gitu. Saya
bukan tipe orang yang mengejar uang sedemikian dan melupakan keluarga. Menurut saya lebih orientasinya kepada keluarga. Jadi kita melihat bahwa bisnis yang seperti itu kemudian tidak terlalu cocok gitu ya. Apalagi untuk kita anak-anak Tuhan ya, karena kalau sudah ya kita dari pagi sampai pagi lagi, kemudian itu sudah melanggar kaidah alam sebetulnya juga kalau kita katakan. Jam 1 pagi baru pulang, jam 7 pagi sudah di Mandarin lagi, Mandarin Hotel. Waduh, Sudah breakfast lagi kerja, sama ya. pejabat lagi di sana. Iya. Wah, tapi Jadi puji saya Tuhan, ketemu dia cuma sebentar. Ya. sekarang Tuhan izinkan untuk ketemu lama ya, Bu Ketemu Lydia terus ya. sampai sekarang. Sampai karantina lagi, di karantina lagi. Oke, puji Tuhan, kita teruskan. Karena waktu kita masih ada 10 menit lagi, kayaknya kita harus bikin 2 session. Saya mau langsung masuk kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak ini saya melihat Patricia, Michael menjadi anak-anak yang berdampak, yang sudah berkeluarga dan kuat di dalam keluarganya. Prinsip-prinsip apa kebenaran firman Tuhan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan Bapak dan Ibu yang diteruskan kepada anak-anak? Ya, ya. Saya tuh mengajarkan kepada anak-anak tuh harus jujur. Harus jujur, prinsipnya itu ya. Kemudian juga harus takut akan Tuhan. Ya. Itu prinsip etika itu saya ajarkan kepada mereka. Mendisiplin, kemudian juga saya harus menjelaskan kenapa suatu tindakan yang akan diambil itu harus dipikirkan risikonya, dampaknya itu kemana, seperti apa. Apalagi kalau dalam bisnis itu harus dipikirkan dampaknya. Dan jangan sampai nama baik itu tercemar. Harus jujur di dalam hal keuangan, harus terbuka. Jangan sampai nanti tidak bisa bayar hutang ya, seperti itu. Dan mereka memegang prinsip-prinsip itu ya. Saya percaya mereka memegang. Dan memang untuk anak-anak kita harus memberi rambu-rambu dalam kehidupan mereka. Karena kalau tanpa rambu-rambu nanti tanpa kita sebagai orang tua yang Tuhan percayakan anak-anak, kalau kita tidak bisa memberi rambu-rambu itu kepada anak-anak, nanti yang beri rambu-rambu itu adalah dunia, iya kan? Kalau dunia yang kasih rambu-rambu bahaya karena tidak ada rambu, mau apa aja ya terserah. Karena itu saya pikir di mana keadaan generasi muda saat ini benar-benar ada yang benar-benar cinta Tuhan all out, which is good. Kita sebagai orang tua jasmani dan rohani, kita harus mempunyai menginvestasikan kehidupan kita sehingga kita membawa generasi muda ini takut Tuhan, berprinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka waktu mereka keluar ke dunia tidak mempengaruhi mereka, tetapi mereka yang mempengaruhi dunia. Sehingga setiap pandangan-pandangan dalam kehidupan berkeluarga, berusaha, berfellowship, berpertemanan, semua mempunyai dasar firman Tuhan yang benar. Tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang sempurna, mana yang kudus dan yang sempurna. Ada batas-batas ya. Dan juga etika-etika, tentunya dalam etika setiap keluarga berbeda-beda. Sama tadi etika dari dari orang Belanda atau orang Chinese, tetapi kita pada dasarnya etika kita harus berdasarkan firman Tuhan. Saya mungkin bacakan satu ayat untuk yang harapan kita sebagai orang tua kepada anak-anak. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Itu dikatakan begini. 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes, oke. Ya, jadi firman Tuhan katakan gini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Benar. Ya, itu adalah hal yang kita sebagai orang tua harapkan anak-anak betul-betul pegang kebenaran ya. Jadi kita senang kalau misalnya anak-anak bisa pelayanan di gereja dan sebagainya, mempunyai kalangan lingkungan yang baik. So katanya kan kita bisa melihat orang itu dari lingkungannya, dengan siapa dia bergaul, itu kita bisa menilai seseorang. Nah, jadi yang dipentingkan adalah bagaimana kita hidup dalam kebenaran,
sesuai dengan firman Tuhan. Itu saja modalnya. Kalau itu sudah menjadi modal kita, maka semuanya akan ditambahkan. Matius 6:33. Ya. Amin. Benar sekali, karena kita sebagai orang tua, kita nggak bisa 24/7 kan ya menjaga anak-anak senantiasa. Tapi kalau mereka sudah mempunyai prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, kalaupun ada yang melenceng dalam kehidupan mereka, lebih mudah untuk kembali kepada jalan Tuhan. Dan tentu doa-doa daripada orang tua itu seperti perisai bagi mereka. Ya, turunan dari orang tua adalah kasih. Waktu kita menegur anak pun, waktu kita mendisiplinkan anak pun berdasarkan kasih. Mereka walaupun ngomel, saya contohin diri saya sendiri sebagai ibu. Walaupun saya tegur mereka, saya disiplinkan atau saya marahin bahkan, tapi dasar saya karena saya mau mereka menjadi lebih baik, karena mereka dan mereka tahu itu. Dan karena mereka tahu itu, mereka juga lebih tenang, lebih aman, dan nggak cari kemana-mana. Karena di dalam rumah, kita menjadikan rumah adalah surga bagi keluarga kita. Kayaknya kita harus ada second session nih. Jadi siap-siap ya Pastor Hadi Pak Hadi dan Ibu Lydia untuk masuk ke ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar bagaimana kehidupan dari Bapak dan Ibu Lydia. Sebenarnya masih banyak sekali yang mau ditanyakan, tetapi karena waktu kita selesai hari ini, semoga firman Tuhan ini, sharing kehidupan keluarga ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Hadi dan Ibu Lydia yang telah menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah acara ini boleh menjadi berkat dan membawa setiap keluarga-keluarga Tuhan menjadi lebih berkemenangan. Karena ada roh Engkau sendiri, Roh Kudus yang menuntun kami, memimpin kami, membantu kami, dan bahkan menghibur kami. Tuhan, hamba berdoa, kasih-Mu tercurah atas setiap hamba-hamba-Mu, di dalam setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, suami istri, single father, single mom, bahkan single Tuhan, Engkau memberikan kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Ada pengampunan yang mengalir, dan sehingga dalam setiap keluarga lepas keluarga ada kasih dan pengampunan. Tuhan, hamba berdoa terjadi pemulihan antara suami istri yang lebih mengasihi satu sama lain, yang lebih menghormati satu sama lain, yang lebih menopang satu sama lain. Ada pemulihan antara orang tua dan anak. Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba berdoa para suami bangkit menjadi imam di dalam keluarga, memimpin keluarga lepas keluarga, lebih mengenal isi hati Tuhan, berakar dalam Tuhan, bertumbuh, bahkan setiap keluarga berbuah-buah. Tuhan, kami hamba berdoa untuk para istri, Engkau memberikan pengurapan, memberikan kekuatan, memberikan hikmat-Mu, dan kasih yang berlimpah-limpah untuk menjadi seorang istri sebagai penopang untuk anak-anak yang takut akan Tuhan, yang taat akan orang tua, yang menghargai orang tua, dan menjadi dampak dimanapun mereka ditempatkan. Setiap anak-anak menjadi perkasa di bumi, Tuhan. Hamba berdoa, dari keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, tidak ada yang kekurangan, bahkan mereka semua boleh menjadi saluran berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan turun atas setiap keluarga, pengurapan-Mu, berkat-berkat baru, bahkan Tuhan api Roh Kudus bagi setiap keluarga tercurah. Berkati kesehatan mereka, jasmani, jiwani, maupun rohani, berlimpah-limpah Tuhan. Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati dengan berkat-berkat baru, kekuatan dan semangat, khususnya di hari-hari ini. Tidak ada iman yang gugur, bahkan kami semua bangkit. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu, sampai kami berjumpa kembali minggu depan di acara yang sama, di jam yang sama. Sebelum kami berpisah satu sama lain, Tuhan, kami siap menerima berkat dari Pak Gembala Pastor Abraham Konrad Supit. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, istirahatlah dengan enak, tidur dengan enak, dan bangun pagi kembali, dan nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan.
dan tetap menjadi saksi Kristus sampai Kristus datang kembali menjemput masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Luar biasa semuanya. kesaksiannya. Terima kasih, dan Pak Hadi, Ibu Lydia, memberkati semua family. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang